Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hidayat. Alhamdulillah dalam kesempatan yang indah ini kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun jarak memisahkan kita. Namun itu semua tidak menyurutkan niat kami untuk terus tetap belajar menuntut ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah COVID-19 virus corona ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Hidayat yang terhormat, izinkanlah kami untuk mempresentasikan tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Eka Putra Setiawan dan teman saya Muhammad Amir Arif serta Rizky Aziz Saputra. Pemilihan bentuk badan usaha. Banyak bentuk kepemilikan organisasi atau perusahaan ataupun usaha. Pemilihan bentuk kepemilikan usaha merupakan keputusan manajemen yang amat penting. Hal ini disebabkan bentuk kepemilikan usaha yang dipilih dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan usaha yang dijalankan. Diperlukan usaha-usaha untuk memilih bentuk organisasi dan kepemilikan yang terbaik sesuai dengan tujuan atau arah organisasi yang dibentuk. Kita harus melakukan analisis dan mempertimbangkan kelebihan dan kerugian dari setiap bentuk organisasi. Keputusan yang dibuat biasanya ditentukan atas dasar beberapa kriteria umum sebagai berikut. 1. Jenis usaha. Perusahaan yang akan didirikan bergerak di bidang pabrikasi, manufaktur, perdagangan, atau jasa. 2. Ruang lingkup operasional. Hal ini menyangkut volume usaha dan luas wilayah yang dilayani. 3. Jumlah modal. Ketersediaan modal yang dimiliki oleh pendiri perusahaan untuk pengembangan awal dan perluasan. 4. Resiko. Maksudnya adalah sejauh mana ketersediaan pemilik untuk memikul kewajiban pribadi atas kewajiban perusahaan. 5. Tingkat pengendalian. Sampai sejauh mana pemilik menghendaki pengendalian langsung kepada karyawannya. 6. Keuntungan. Pembagian keuntungan seperti apa yang dikehendaki oleh para pemilik usaha. Dan yang terakhir, umur. Berapa lama umur perusahaan yang dikehendaki pemilik perusahaan. Kriteria pemilihan. Dalam memilih jenis struktur organisasi yang sesuai, beberapa kriteria yang umumnya dipergunakan oleh manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur mana yang mampu memaksimalkan penggunaan pengetahuan teknis struktur. Yang kedua, struktur mana yang mampu memberikan utilisasi maksimal atas mesin dan peralatan. Ketiga adalah struktur mana yang mampu menghasilkan pengendalian dan kondisi yang diharapkan. Sekilas, kriteria tersebut mampu menjadi panduan dalam pemilihan struktur organisasi. Namun, pada kenyataannya, seringkali terjadi trade-off di antara kriteria tersebut. Sebagai contoh, struktur organisasi berdasarkan fungsi seringkali memang mampu memberikan utilisasi maksimal atas mesin dan peralatan. Namun demikian, struktur tersebut seringkali memunculkan masalah-masalah koordinasi lintas divisi. Pengertian badan usaha. Kata badan usaha seringkali kita dengar. Perusahaan dan badan usaha sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, yang semuanya itu berkaitan tentang kegiatan bisnis. Lalu, apa itu pengertian badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis dalam kurung hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Sekali lagi, badan usaha
dan perusahaan itu sebenarnya berbeda. Perbedaan utamanya adalah badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Lalu, apa saja bentuk-bentuk dari badan usaha itu? Yang pertama, ada perusahaan perseorangan. Kedua, firma. Ketiga, CV. Keempat, PT. Kelima, BUMN. 6, koperasi. 7, penggabungan badan usaha. Perusahaan perseorangan. Suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Ciri-cirinya: dimiliki oleh perorangan, pengelolaan terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Kekurangan: karena perorangan dan biaya terbilang sedikit, jadi kemampuan perusahaan terbatas. Tenaga kerja dan manajemen terbatas, kebutuhan modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil. Kelebihan: dapat mudah dimulai, biaya tergolong rendah, serta bebas dalam mengolah perusahaan. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dapat dibagi kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendirinya. Ciri-cirinya adalah para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan, tanggung jawab tak terbatas atas segala risiko yang terjadi, akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Kelebihannya: mudah, tak perlu banyak persyaratan, namun perlu kesepakatan pada para pihak yang akan mendirikan firma. Tidak terlalu memerlukan akta formal karena menggunakan akta di bawah tanda tangan. Modal juga lebih cepat cair dan lebih mudah berkembang. Kekurangannya: punya tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada risiko. Bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan bila salah satu dari mereka pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sulit dalam peralihan pimpinan dan sering terjadi konflik internal. Kesulitan menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu. CV, Communitaire Vennootschap atau Persekutuan Komunitas, merupakan perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling kepercayaan. Merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa dipilih pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modal minim. Dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian adalah salah satu yang menjadi pemberi modal. Ciri-cirinya: didirikan minimal 2 orang, di mana satu orang bertindak sebagai persero aktif dan satu lagi sebagai persero pasif. Seorang persero aktif dapat bertindak mengurus perseroan sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala risiko. Persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner, di mana dia hanya bertanggung jawab berdasarkan modal yang ia setorkan ke dalam perseroan. Kelebihan dari CV yaitu bentuk CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan. CV mudah memperoleh modal karena pihak perbankan mempercayainya. Lebih mudah berkembang karena dipegang orang yang ahli dan dipercaya. CV lebih fleksibel, pembagian keuntungan diberikan pada sekutu komoditor dan tak kena pajak penghasilan. Kekurangan dari CV yaitu untuk mendirikan CV lebih rumit karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Selanjutnya yaitu PT Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Ciri-cirinya yaitu kewajiban terhadap pihak luar tak hanya terbatas pada modal yang disetorkan, mudah dalam peralihan kepemimpinan, usia PT tidak terbatas, mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, mudah mencari karyawan, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham, pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Kelebihan PT, mudah dalam peralihan kepemimpinan, mudah memperoleh tambahan modal, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.
Kekurangan dari PT yaitu pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Pendiriannya memerlukan akta notaris dan izin khusus usaha tertentu. Biaya pembentukan PT relatif tinggi, terlalu terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Bentuk badan usaha BUMN yaitu perusahaan perseroan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Nah, perusahaan perseroan atau persero, hampir semua perusahaan milik negara saat ini berbentuk perseroan. Merupakan perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mencari laba. Status perusahaan merupakan badan hukum dan diberikan kebebasan bergerak untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Perusahaan umum atau perum, sedangkan perusahaan umum merupakan perusahaan negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri-cirinya yaitu sumber pemasukan negara, kekuasaan penuh di tangan pemerintah, segala resiko ditanggung pemerintah, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Saham bisa dimiliki masyarakat, produknya dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya itu koperasi. Jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ciri-cirinya itu adalah koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Anggota koperasi menerima manfaat dan resikonya secara seimbang. Kelebihan dari koperasi yaitu sisa hasil uang yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus, mengutamakan kepentingan anggota. Nah, kekurangannya yaitu modalnya terbatas, daya saingnya lemah, tidak semua anggota memiliki kesadaran berkooperasi, sumber daya manusia terkadang kurang. Selanjutnya itu penggabungan badan usaha. Nah, penggabungan atau kombinasi badan usaha adalah kerjasama beberapa perusahaan atau badan usaha yang awalnya berdiri terpisah. Dalam praktek sehari-hari, seringkali ada beberapa badan usaha yang pada awalnya berdiri sendiri menjadi bergabung bersama. Kombinasi ini dapat bersifat abadi dan sebagian bersifat sementara. Jenis kombinasi merger atau badan usaha. Yang pertama itu ada kombinasi vertikal. Nah, kombinasi vertikal adalah kombinasi beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda dalam proses produksi suatu produk atau produknya secara berurutan. Misalnya, untuk memproduksi kain, ada beberapa badan usaha bergabung seperti petani kapas, pengangkutan kapas, pemintalan, penenunan, dan penyempurnaan kain. Yang kedua yaitu kombinasi horizontal atau paralelisasi. Kombinasi ini merupakan kombinasi dari beberapa entitas bisnis yang bekerja pada tingkat yang sama dalam proses produksi barang. Kombinasi horizontal juga memiliki arti lain, yaitu kombinasi dari beberapa entitas bisnis yang memproduksi atau menjual barang yang berbeda. Misalnya, penggabungan antara pabrik sabun cuci dan pabrik sabun mandi, atau antara pabrik sikat gigi dan pabrik pasta gigi. Bentuk penggabungan badan usaha yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua kartel, kemudian merger, kemudian holding company, kemudian concern, kemudian nomor 6 itu consolidation, selanjutnya sindikat, joint venture, product sharing, dan waralaba. Contohnya itu seperti gambar yang ada di slide, yaitu Bank Niaga dan Lipo Bank merger menjadi CIMB Niaga. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kami menyadari bahwa presentasi ini sangat banyak kekurangan, mungkin tidak ada lebihnya,
Kami sadar karena status kami masih sebagai mahasiswa yang perlu banyak bimbingan dan belajar dari dosen serta senior. Kukusan Jati Asih, Kemayoran, Kampung Rambutan. Cukup sekian, terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.